Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara kami yaitu OSAN, obrolan santai. Kali ini saya akan membahas tentang topik kewirausahaan dengan saya sendiri yaitu Raditya Dana Pradana dari kelas 12 Multimedia 3. Dan kami juga mengundang salah satu narasumber yaitu Bapak Ardi. Jadi dengan Bapak Ardi, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Jadi saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak di pagi hari ini. Apakah Bapak bersedia menjawab? Ya, bersedia, siap. Jadi di pertanyaan pertama, bagaimana sih menurut Bapak tanggapan tentang memulai usaha dari usia muda? Baik, saya jawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara memulai usaha di usia muda. Jadi berwirausaha itu yang pertama adalah bagaimana cara kita menggali potensi yang ada pada diri kita. Jadi bagaimana cara menggali potensi itu? Kita secara otomatis akan tahu potensi apa yang ada pada diri kita. Kemudian kita kembangkan, kita wujudkan dalam bentuk usaha yang kita bangun sesuai dengan potensi itu. Kemudian bagaimana kita proses mengembangkan, tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi yang namanya usaha bisnis itu kalau tidak kita wujudkan, tidak kita ikuti perkembangan teknologi ini, saya yakin usaha tersebut akan tertinggal. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak ini bagaimana langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjadi wirausahawan di usia muda ini? Baik, langkah yang pertama adalah itu tadi saya sampaikan di awal, jadi potensi yang ada pada diri kita harus kita gali terlebih dahulu supaya kita dapat mengetahui kira-kira potensi apa yang ada pada diri kita. Contohnya nih misalnya kita pandai dalam bidang fotografi. Nah, dari situ, dari keahlian kita itu kita kembangkan, mungkin kita memulai dengan modal yang seadanya, dengan mungkin kamera yang ada sesuai dengan kebutuhan, atau mungkin bisa kita dengan sewa dulu, karena kalau yang namanya merintis itu otomatis ya dengan apa adanya kan gitu. Namun apabila kita sudah mempunyai modal, ya itu modal itu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan atau dengan solusi-solusi lain, seperti mungkin kita ajukan kredit terhadap bank yang mungkin bisa percaya dengan kita, sehingga modal usaha kita ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga yang tentunya bagaimana ke depan usaha yang kita bangun ini dapat berjalan dengan baik. Karena walaupun kita punya potensi, kita punya talenta, tapi kalau tidak ada modal ya tentu usaha ini tidak akan berjalan, karena semua kebutuhan dari proses berjalannya usaha ini tentu ya dengan modal uang kan gitu. Dengan adanya potensi kita bisa dalam bidang fotografi misalnya, tentu kita harus punya kamera yang kita gunakan untuk mengambil gambar itu misalnya, untuk foto itu misalnya. Nah ini kan perlu modal. Nah di situ modal itu kita mau dapat dari mana? Kalau memang kita sudah punya orang tua yang basicnya bisa memodali, mungkin enak. Artinya dengan modal itu bisa kita gunakan. Tapi ketika tidak kan kita harus mencari solusi. Apakah dengan kredit pihak ketiga yang bisa percaya dengan kita, atau mungkin dengan awal-awal kita sewa-sewa dulu kameranya. Nah ini salah satu terobosan-terobosan awal ketika kita ingin menjadi wirausaha. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang perlu disiapkan Bapak untuk menjadi wirausahawan? Yang perlu disiapkan, jadi banyak ya tentu. Seorang wirausaha ini misalnya kita usaha dalam bidang percetakan misalnya, tentu tempat ini sangat mempengaruhi dalam arti strategis. Misalnya tempat harus strategis. Kenapa? Orang melihat tempat usaha kita sambil lewat misalnya, oh tahu di sini ada
fotografi, di sini ada percetakan, di sini ada sablon kaos misalnya. Nah, itu semua kan dari orang, dari mulut ke mulut, dari bicaraan mungkin kawan-kawan kita terdekat gitu. Nah, itu disampaikan dengan orang lain sehingga orang mengetahui, oh di sana ada percetakan loh, kalau mau nyetak di sana aja. Nah, ini salah satu apa namanya tadi yang ditanyakan terkait dengan apa tadi? Persiapan menjadi persiapan menjadi wirausaha. Nah, itu. Jadi tempat itu sangat apa namanya dibutuhkan, karena dengan tidak adanya tempat yang strategis orang akan susah mengakses gitu. Kemudian tapi sekarang banyak Pak yang kita promosikan lewat Facebook, TikTok misalnya. Oke, itu memang sangat mempengaruhi gitu. Walaupun di dalam tempatnya asal di media sosial misalnya sering kita publikasikan, pasti orang akan tahu gitu. Tapi tidak semua juga orang menggunakan media sosial gitu, karena kebutuhan di masyarakat ini tentu ya kita harus paham, karena semua lapisan masyarakat tidak menggunakan media sosial. Mungkin nanti yang kebutuhan ada orang tua yang sudah tidak menggunakan handphone Android misalnya, dia punya handphonenya yang biasa saja, tentu dia tidak bisa mengakses gitu karena dia tidak tahu. Nah, maka persiapan seperti itu ya harus kita pahami. Kemudian selain tempat ya tentunya tadi modal, kemudian apa namanya talenta kita itu tadi. Nah, kemudian mungkin kalau kita sudah rame butuh karyawan gitu. Kalau misalnya awal-awal kita jalanin dulu sendiri, nah ini tentu persiapan ini harus benar-benar kita siapkan. Untuk pertanyaan keempat, menurut Bapak di era digital ini bisnis apa yang cocok untuk dikembangkan? Baik, di era digital ini banyak sekali sebenarnya. Kita jualan pulsa, ini sangat menjanjikan menurut saya, karena orang semua butuh pulsa. Kenapa saya bilang orang semua butuh pulsa? Dengan banyaknya handphone Android, dengan adanya perkembangan teknologi ini, tentu orang sangat membutuhkan kuota internet misalnya, pulsa, kemudian untuk bermedia sosial, itu semua butuh pulsa data, sehingga usaha-usaha seperti itu saya yakin menjanjikan. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, usaha fotografi, usaha percetakan ini sangat menjanjikan. Kemudian mungkin di bidang wedding organizer ini sangat menjanjikan di era digitalisasi ini gitu. Sering kita lihat dari ini mungkin toko-toko yang dulunya rame gitu sekarang sepi. Ya ini dampak dari perkembangan teknologi tentunya. Karena orang yang punya toko ini dia tidak membidangi dalam teknologi ini, sehingga barang-barang yang dia punya tidak dipasarkan melalui media sosial, sehingga orang jarang sekali beli yang datang ke pasar, namun dia hanya berpesan lewat media sosial. Kalau zaman dulu kita mau beli baju misalnya kita harus datang ke pasar, tapi hari ini orang nggak perlu datang ke pasar, cukup modal handphone, pesen lewat TikTok Shop, Shopee dan lain sebagainya, barang sudah datang diantar kurir. Nah, ini salah satu perkembangan teknologi yang tentunya wirausaha yang tidak membidangi ini pasti akan tertinggal, karena teknologi berkembang sangat pesat. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak apa yang harus dihindari ketika memulai bisnis di usia muda? Baik, apa yang harus dihindari? Tentu banyak. Kalau kemarin saya diundang kelas 12 DKP 1 terkait dengan pergaulan bebas. Nah, ini saya kira pergaulan bebas ini juga mempengaruhi dalam berbisnis atau berwirausaha di usia muda. Tentunya kenapa saya sambungkan ke situ tadi apa yang harus dihindari. Nah, kadang karena kita ini usia masih muda, karena ini temanya berwirausaha di usia muda, kadang pergaulan bebas ini tidak bisa kita hindari gitu. Artinya kita tidak sadar melakukan pergaulan bebas, sehingga mungkin kita terjebak dalam judi online misalnya. Nah, ini sangat
mempengaruhi, otomatis usaha kita berkembang, kemudian sudah omsetnya banyak. Tapi ketika kita terlibat dalam hal yang seperti itu, saya yakin dengan kita tercebur di misalnya contoh tadi judi online, otomatis akan mengurangi hasil dari usaha kita itu. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi hal-hal yang seperti itu ya perlu kita hindari gitu. Kemudian mungkin terkait dengan karyawan, kalau misalnya kita sudah punya karyawan, ya kita harus benar-benar bagaimana kita mencari karyawan itu yang memang benar-benar bisa kerja, dalam arti ya harus benar-benar tahu orangnya. Jangan sampai dengan kita tidak tahu asal muasal si karyawan kita ini, sehingga dia seenaknya sendiri, akhirnya menyebabkan perusahaan kita bangkrut atau usaha yang kita dirikan itu jadi mengalami kemunduran. Nah, ini salah satu beberapa hal yang perlu kita hindari dalam berwirausaha. Baik, terima kasih karena telah menjadi narasumber kami, Pak. Sama-sama. Sepertinya cukup sekian pertanyaannya. Oke teman-teman, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.